Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa, rekan-rekan, adik-adik saya di Diploma 1 IPB. Perkenalkan, nama saya Bayu. Di sini hari ini saya mencoba akan memberikan penjelasan sedikit. Ini karena ini pertemuan pertama mata kuliah konsep dasar sistem komputer. Nah, hari ini dalam pertemuan kali ini kita akan bicara tentang apa sih komputer itu, ya, pengertian komputer sehari-hari. Kemudian kita memandang komputer sebagai sebuah sistem. Pembahasan berikutnya kita mencoba sedikit memahami bagaimana komputer itu bekerja. Dan yang lebih penting lagi, kita mencoba masuk ke dalam, yaitu kita akan mencoba mengenal hardware, penyusun komputer. Nah, karena ini adalah mata kuliah pokok dari teknik komputer dan jaringan, ya, dari pertemuan pertama ini, saya harap Anda semua memperhatikan, ya, ini sebagai basic, ya, sebagai basic. Ini sebagai basic pertama pembelajaran untuk Anda semua. Oke, kita mulai yang pertama dulu. Kita akan mencoba membahas mengerti apa itu komputer. Sehari-hari Anda, saya, semua orang menggunakan HP, itu juga komputer. Di rumah saya ada peralatan elektronik, itu juga bisa saya katakan sebagai komputer. Saya ada tugas kuliah, kemudian ada pekerjaan yang lain, saya menggunakan notebook, saya menggunakan iPad, itu juga sebuah komputer. Jadi intinya apa? Komputer adalah perangkat elektronik. Itu aja pengertiannya. Untuk apa? Ini perangkat elektronik untuk memproses data menjadi informasi. Ya, secara detail, secara harfiahnya, Anda bisa lihat di slide. Ya, di situ istilahnya itu adalah definisi secara bagus. Ya, tapi intinya di situ adalah perangkat elektronik untuk memproses data. Jadi dalam hal ini komputer itu ada namanya proses input, ada proses, ada juga output. Ini adalah pemahaman pertama tentang komputer. Kalau saya punya laptop, saya punya komputer, ya di sini pasti akan melibatkan saya sebagai manusia, komputer sebagai hardware-nya, dan juga ada satu hal yang penting lagi, yaitu software yang menjalankannya. Jadi artinya apa? Kalau saya punya perangkat komputer, itu tidak akan bekerja tanpa ada namanya hardware, tanpa adanya software, dan tanpa adanya hardware. Jadi di sini ada satu kesatuan. Nah, coba Anda perhatikan di gambar berikut. Nih, di sini, ya, ketiga komponen ini saling mendukung. Ya, saya mempunyai hardware, tanpa software juga nggak bisa jalan. Saya punya hardware, software, kemudian tidak ada yang menjalankan, tidak ada brandware, juga sama aja bohong. Nah, di sini di slide bisa Anda lihat ketiga komponen, kemudian detail satu persatu. Kita coba lihat. Kalau saya sebagai brandware, saya kuliah di komputer, saya mau jadi apa? Di slide Anda bisa menentukan. Saya mau jadi operator, saya mau jadi sistem analis. Dan kebetulan di sini Anda sebagai Diploma 3 itu akan desain sebagai technical engineer dalam 1 tahun. Artinya apa? Anda nanti bisa sebagai brandware, ya, sebagai orang profesional bisa mengatur ketiganya ini. Kemudian hardware nanti di sini itu yang akan kita pelajari dalam 1 tahun. Hardware itu dalam 1 tahun kita akan fokus di situ. Kita akan belajar tentang input, kita akan belajar tentang proses, dan kita akan belajar output dibantu dengan software yang akan mendukung semua pekerjaan. Nah, secara umum software itu dibagi 2. Kalau nanti kita lanjut pertemuan berikutnya, secara umum dibagi 2, yaitu software sebagai sistem operasi, dia sebagai nyawa komputer, artinya dia yang mengenal hardware, dan software aplikasi. Apa contohnya? Software sebagai sistem operasi, Anda mengenal Windows. Nah, ini secara umum, orang umum sudah tahu semua, Windows. Kemudian juga ada software alternatif operating system namanya Linux. Ada juga software alternatif yang bernama Apple. Anda menggunakan HP, mungkin sudah mengenal namanya Symbian.
Ada juga sekarang yang baru booming yaitu Android. Itu adalah sistem operasi. Dia akan manage semua hardware. Kemudian aplikasi. Nah, ini Anda sehari-hari menggunakan Microsoft Word. Anda sehari-hari menggunakan misalnya PowerPoint. Anda menggunakan program-program khusus akuntansi, program-program khusus statistik. Nah, ini namanya software aplikasi. Nah, jadi di sini ada pengertian bahwa ini alat elektronik untuk menghasilkan sesuatu, yakni informasi. Berikutnya, Anda perhatikan di sini saya hanya mencoba mengambil yang dari sisi hardware. Nah, tadi di gambar itu ada 3, brandware, software, dan hardware. Ini kemudian coba saya ambil salah satu poin, yakni hardware aja. Ya, kemudian kita bongkar, kita lihat. Ya, secara umum, ya, hardware komputer, apapun bentuk komputernya, entah itu server, entah itu desktop, entah itu laptop, entah itu apapun, itu selalu ada 3 komponen umum, yaitu pertama CPU, Central Processing Unit, prosesor. Kalau di pasaran mungkin Anda kenal namanya Intel, Anda mungkin kenal namanya AMD, yaitu adalah CPU. Kemudian ada lagi yang disebut dengan memori, memori. Dan yang terakhir adalah input output. Nah, di sini input itu untuk memasukkan data, output itu hasil prosesnya. Nah, ketiga komponen ini itu akan bisa berinteraksi untuk menghasilkan sesuatu kalau ada namanya interkoneksi antar komponen. Yang kalau dalam bahasa komputernya disebut bus. Nah, keempat sistem ini membentuk apa yang disebut sebagai sistem komputer. Dan tujuannya apa? Alat elektronik ini tujuannya hanya satu, yaitu untuk komputasi. Nah, sampai sini mudah-mudahan dari para mahasiswa semua sudah bisa sedikit paham ya tentang pengertian komputer, pengertian tentang sistem komputer. Kemudian hardware, software yang melatar belakanginya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah bentuk penggambaran secara sederhana. Ini kalau Anda nanti membaca buku-buku referensi, di situ ada namanya arsitektur von Neumann. Nah, nanti Anda bisa baca-baca referensinya. Kalau nggak ada nanti bisa minta ke saya. Akan saya berikan textbooknya von Neumann. Ya. Di situ von Neumann dia memberikan suatu gambaran ya, tentang komputer. Di situ ada namanya blok input, blok output, kemudian ada namanya prosesor. Nah, prosesor ini dibantu dengan memori. Ya, inilah ya hakiki dari komputer. Anda bisa melihat saya membuka HP, saya membuka server, saya membuka laptop. Kalau kita buka isinya ya seperti itu aja. Ada input, misalnya keyboard. Ada output, di layar ada tampilannya. Ada memori, memori saya berapa mega, berapa giga. Nah, ini adalah 4 komponen pokok dari sistem komputer. Berikutnya, yang perlu Anda cermati adalah bahwa komputer itu tahunya bekerja dengan yang disebut bilangan biner. Anda mengetikkan sesuatu, Anda membuka gambar, Anda membuka film, komputer itu nggak ngerti sama sekali bahwa itu adalah gambar, itu adalah teks, itu adalah dan seterusnya, nggak ngerti. Dia tahunya adalah bilangan biner. Apa itu bilangan biner? Bilangan biner itu bilangan yang ada 2 simbol, 0 dan 1. Maksudnya apa? Ini adalah sebagai representasi dari pulsa tegangan. 0 tanpa tegangan, bisa begitu, 1 ada tegangan. 0 dan 1. On dan off. Paling gampang, kalau Anda itu menyalakan lampu, pada saat off itu 0, pada saat 1 itu adalah on. Nah, di sini komputer itu bekerja cuma dengan bilangan 0 dan 1. Orang sering menyebut bahasa mesinnya itu aja, dia nggak ngerti apa-apa. Dia mengerti bahasa manusia, nggak ngerti. Ya. Ada teks, ada huruf macam-macam yang sering Anda lihat di monitor, dia juga nggak ngerti. Dia taunya pulsa tegangan 0 dan 1. Nah, di komputer biasanya nanti ada namanya pengkelompokan bilangan biner. Kalau orang sering menyebut 4 bilangan biner, ya, 4 bilangan biner, orang sering menyebut sebagai nibel. Jadi kalau nanti ada orang
bicara nibel, itu di otak kita akan ngerti, oh itu adalah 4 rangkaian bilangan biner. Kemudian seringkali kalau kita beli memori berapa megabyte, itu adalah rangkaian 8 bilangan biner. 1 byte 8 bit. Kemudian kalau kita bahas lagi tentang bilangan biner, ya, bilangan biner di sini 0 dan 1. Nanti kalau pada saat Anda bekerja dengan komputer, dengan jaringan, itu akan selalu ada konsep namanya biner. Jadi tolong Anda mahasiswa baru ini sekarang mencoba mencari referensi tentang bilangan biner. Karena apa? Karena kita manusia itu taunya bilangan desimal, bilangan dengan basis 10. Tapi kalau biner adalah bilangan basis 2. Nanti di sini akan dikenalkan juga tentang bilangan heksadesimal, yakni basis 16. Tapi at least Anda harus ngerti bahwa komputer tahunya dengan bilangan 0 dan 1, pulsa tegangan. Kalau Anda coba perhatikan, saya menyalakan komputer, di situ ada monitor, pasti ada nyala lampunya. Saya membuka HP, ada nyala, itu pasti ada lampunya. Artinya apa? Ada tegangannya. Representasi data dalam bentuk pulsa 0 dan 1. Jadi di cabling itu kalau Anda lihat, pasti di situ adalah adanya aliran tegangan, ada tegangan. Nah, disinilah makanya kita refer ke definisi pertama tadi bahwa komputer itu adalah perangkat elektronik. Artinya dia bekerja dengan tegangan, dia bekerja dengan 0 dan 1. Nah, mudah-mudahan ini Anda bisa mengerti, bisa jelas. Coba perhatikan gambar ini. Ya, di sini misalnya ada seorang user mencoba mengetikkan komputer ini untuk representasi, ya, penggambaran secara apa? Penggambaran secara sederhana bagaimana kita memahami cara kerja komputer. Ya, di sini Lisa mengetikkan di keyboard. Ya, kemudian komputer memproses, ada input, kemudian diproses. Ya, diprosesnya artinya apa? Ada perubahan dari yang namanya teks tadi diubah ke dalam bentuk bilangan biner, ya. Kemudian diolah, kemudian mau dicetak juga direpresentasi dalam bilangan biner. Anda perhatikan di gambar itu, ya, ada cabling 01, 01, 01. Itu cuma untuk menunjukkan bilangan biner. Bukan berarti kalau kabelnya itu saya potong ada angka 01, 01, enggak. Itu adalah pulsa tegangan, ya, suatu proses on dan off. Kalau kita udah tahu, mengerti tentang konsep-konsep komputer tadi, cara kerjanya gimana dan seterusnya, ya, sekarang ini, perhatikan. Ini yang akan Anda kuasai dalam 1 tahun. Anda harus mengerti benar. Mengerti alatnya, mengerti cara kerjanya, ya kan? Kemudian yang lebih penting, Anda bisa menginstalasi. Nah, di situ, ya, di situ adalah secara umum hardware penyusun komputer dari casing sampai cables. Yang saya merahkan itu adalah komponen yang paling penting, ada ROM, board, bus, dan prosesor. Oke, karena kita ini waktunya agak pendek, yang penting saya sudah memberi wawasan kepada saudara-saudara semua, ya, adik-adik semua, ya, bahwa begitu menariknya kalau kita akan belajar tentang komputer. Kita keluar nanti kita tahu komputer. Artinya apa? Nanti kita bisa cerita. Mudah-mudahan dari pertemuan yang sesingkat ini Anda bisa mengerti, Anda suatu ketertarikan, ya, kemudian Anda antusias untuk belajar tentang komputer, tentang hardware, dan nanti insya Allah kita dengan tim akan memandu Anda bisa mengerti. Harapan saya 1 tahun Anda ngerti tentang komputer, bisa instalasi dan bisa menguasai ketiga komponen. Brandware Anda oke, software Anda menguasai, hardware Anda bisa menginstalasi. Nah, ini adalah tujuan pokok dari kuliah di teknik komputer dan jaringan. Ya, oke, di sini nanti nggak ada pertanyaan dulu. Ya, yang penting saya udah mengutarakan. Nanti kita ketemu tatap muka secara langsung, kita bisa diskusi, kita bisa lebih memperdalam. Oke, waktu habis. Ya, pertemuan saya tutup. Kemudian Anda bisa email ke saya nanti kalau ada pertanyaan. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana?